Saudara dan saudari serta anak-anak yang terkasih, salam veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan Suara Veritas, Sekolah Santa Maria Cirebon. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42 yang mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang singgah ke rumah Maria dan Marta. Kedatangan Tuhan Yesus disambut baik dengan cara mereka masing-masing. Marta menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita melalui kesibukannya melayani dengan menyajikan makanan dan minuman. Sementara Maria menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita dengan fokus pada perjumpaan, sehingga dengan niat yang tulus dan murni Maria duduk manis dekat kaki Yesus mendengarkan pengajarannya. Maria melihat bahwa di tengah kesibukan Tuhan Yesus mau menyempatkan diri singgah ke rumahnya. Maka kesempatan ini tidak dia sia-siakan. Kedatangan Yesus diberi makna oleh Maria bahwa yang paling utama adalah yang berharga dalam hidupnya mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Maria rindu akan ajaran Tuhan Yesus. Namun melihat hal ini, Marta protes. Marta berkeluh kesah dan menyalahkan Maria dan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli aku melayani seorang diri? Suruhlah Maria membantu aku." Dan Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak yang tercinta, dari perikop ini kita bisa melihat 3 hal. Yang pertama, sikap welcome atau penerimaan yang tulus dari Maria. Yang kedua, semangat pelayanan dari Marta. Dan yang ketiga, Maria melihat bahwa ada hal yang paling utama dari yang utama dalam hidup ini. Dari 3 hal ini, kita diingatkan bahwa dalam hidup kita ini harus ada keseimbangan antara pelayanan atau kerja dengan beribadat kepada Tuhan. Kita perlu memprioritaskan yang utama, yaitu berbakti kepada Tuhan melalui doa dan mendengarkan firman. Kita mesti membuka hati untuk Tuhan sebelum melakukan aktivitas dan kesibukan melayani sesama. Karena kadang dengan adanya kesibukan yang padat, kita lupa waktu untuk bersama Tuhan. Sehingga hasilnya setelah kesibukan itu berlalu, kita mengalami kekosongan, kehampaan, kegelisahan, bahkan bisa menyalahkan orang lain. Maka seperti Tuhan Yesus yang sebelum melakukan kegiatan mengambil waktu di tempat sunyi berdoa, atau setelah kegiatan juga Tuhan Yesus meluangkan waktu berdoa kepada Bapa, berbicara kepada Bapa. Pada perikop ini Tuhan Yesus juga mengajarkan apa yang dia lakukan kepada Maria dan Marta. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, marilah kita juga memberi prioritas waktu untuk Tuhan. Dengan didasari kesatuan dengan Tuhan, maka kita akan menemukan kekuatan dan arah hidup yang benar. Terutama dalam situasi sekarang ini, kita menghadapi duka dan kecemasan serta kesulitan karena pandemi COVID-19. Bersama dengan Tuhan, kita akan dapat melaksanakan pekerjaan kita, pelayanan kita dengan sebaik-baiknya. Dalam keluarga Dominikan, gaya hidup seperti ini dirumuskan dalam semboyan
contemplari et contemplata alis tradere, yaitu berkontemplasi dan membagikan buah-buah kontemplasi, atau berkontemplasi dan membagikan Dia, Tuhan yang kita kontemplasikan. Maka bersatu dengan Tuhan, dengan doa, dengan membaca firman, dengan perayaan Ekaristi, kita bersatu dengan Tuhan. Dan dengan kesatuan dengan Tuhan itu, kita akan dapat melayani sesama, bekerja dengan baik, penuh sukacita, karena kita punya kekuatan dari Tuhan sendiri. Anak-anak dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melakukan ini dengan bersemboyan segala sesuatu bersama Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan budi kami agar mampu menjadi pendengar dan pelaksana sabda yang baik. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siswa Santa Maria Cirebon, utuh, cerdas, cinta kebenaran. Tuhan memberkati kita semua.